Timnas Indonesia U17 melawan Mali U17 dalam pertandingan terakhir turnamen Piala Kemerdekaan dan hasilnya Timnas Indonesia U17 harus mengakui ketangguhan Mali U17 dengan skor tipis 2-1. Seperti inilah komentar untuk Timnas Indonesia U17. Not bad versus tim yang juara 3 Piala Dunia U17 2023 hanya kebobolan 2 gol. Secara stamina bisa ngimbangin, cuma problem pemain lokal ini masih sama mau di level manapun, yaitu akurasi passing yang amburadul. Terlalu buru-buru oper ke depan, lupa scanning area sekitar. Sebelum Piala Dunia U17, Coach Nova harus nambah pemain keturunan lagi buat memperbaiki aspek tersebut. Untuk persiapan selanjutnya, harapan saya secepatnya Coach Nova wajib memanggil lagi pemain keturunan untuk ikut TC. Kalau tetap ngotot pakai skuad sekarang yang mayoritas lokal, mau ngapain mereka di Piala Dunia? Nggak usah menyangkal, tanpa adanya pemain keturunan Indonesia tidak akan bisa bersaing di level Asia maupun dunia. Jadi biar nggak malu-maluin. Coach Nova kali ini harus lebih terbuka dan mau memaksimalkan pemain-pemain keturunan agar bisa masuk ke skema permainan yang dia mau. Terima kasih anak muda yang telah berjuang di lapangan. Kami bangga dengan kalian semua. Semoga di Piala Dunia nanti bisa lolos ke perempat final. Sekali lagi terima kasih atas perjuangan kalian semua. Ngeri kali Malinya. Badan besar gesit, one two pass-nya kencang. Saya kira bakalan kebantai. Yang aneh, sudah tahu Mali postur tinggi, masih saja long ball. Main umpan 1-2 ada peluang sedikit-sedikit padahal. Indonesia masih kurang tenang ketika pressing lawan nggak punya skill untuk nahan bola, akhirnya kerebut bola. Hebat, bisa nahan serangan tim Mali. Semoga Piala Dunia fisik kita lebih baik lagi. Keren-keren Timnas Garuda U17. Selamat buat tim Mali, permainan tanpa kenal lelah. Termasuk bagus, sekelas finalis dunia, Mali kalah 2-1, asal jangan kebantai progres mantap. Tidak mengecewakan permainan Garuda Muda, semoga dapat mengambil pelajaran yang berharga untuk bakal tampil di Piala Dunia U17 November mendatang. Tetap semangat. Anggap saja lawan Mali latihan bertahan plus keluar dari tekanan, bisa nyetak 1 gol lumayan lah. Awal turnamen kemarin malah ada netizen yang tebak bakal kebantai Mali. Ini pun beberapa pemain diaspora ada yang absen di turnamen ini. Bangga, keren, lawan setangguh itu bisa bertahan 2-1, amazing. Mali dibuat mati gaya di babak kedua. Sudah nggak heran sih, dari pertandingan pertama dan kedua Timnas U19 Mali terbukti kuat. Indonesia U19 kalah tipis 2-1 saja sudah terbilang baik. Pemain Mali kesannya mainnya kayak gerasak-gerusuk tapi rapi sesuai game plan pelatih. Sudah bagus, nggak jadi lumbung gol lawan peringkat 3 Piala Dunia U17 sebelumnya. Alhamdulillah syukur tidak kalah besar Uzbekistan saja dibuat Mali 5-1. Afrika memang jago timnas mudanya. Passingnya dan kecepatan masih kurang, bola banyak lepas, operan tidak akurat. Nanti di Piala Dunia harus bisa antisipasi bola-bola atas. Sangat lumayan sih, cuma kalah tipis lawan tim sekelas Mali, ekspektasi banyak orang timnas bakal kebantai soalnya. Mali meskipun liganya nggak bagus, tapi mereka fokus ngirim pemain mudanya buat abroad ke Eropa. Pembinaan usia dini bagus, tim seniornya tinggal panen dari Liga Eropa. Dibanding U23 kemarin, jelas mending U17 inilah. Wajar kalah sama Mali daripada kalah lawan Vietnam. Bagus jadi ada pengalaman karena nanti di grup Piala Dunia ketemu Zambia. Biar sudah tahu kalau lawan tim Afrika itu fisik dan power jadi nomor 1. Kalah dalam segala hal dengan Mali. Mali terlalu perkasa, posturnya bahaya. Mali ini lawan U23 kemarin pasti menang banyak. Sangat terlihat perbedaan level antara Mali dan Indonesia, tapi ini sangat bagus untuk mengasah mental Garuda Muda sebelum bertempur di Piala Dunia nanti. Yang dilawan juga emang beda kelas, Mali dari dulu kalau di kelompok umur emang ngeri. Syukur saja Indonesia bisa ngasih perlawanan. Kalah juga kalau nggak kebantai udah keren sih. Nggak ada salahnya sih belajar bagaimana cara pembinaan usia muda sama Mali. Soalnya mereka selalu konsisten kalau di kelompok umur. Sudah lebih baik di babak pertama, kemasukan 2 gol tapi babak kedua enggak kemasukan. Dari sini kelihatan pertahanan lebih bagus babak kedua. Dan yang perlu diingat luar biasa juga Dava sebagai kiper. Penyelamatannya bagus. Kalaupun kemasukan 2 gol itu, gol yang begitu indah dan siapapun kiper kayaknya susah buat nangkepnya. Semoga di kejuaraan Piala Dunia nanti bisa lebih baik lagi. Ini sebagai pelajaran bagi tim kalau masih banyak tim-tim yang lebih bagus dari Mali di Piala Dunia U17 nanti. Jadi jangan puas diri, kita butuh lebih banyak pemain-pemain keturunan
yang bertalenta untuk meningkatkan kualitas timnas U17. Pressing pemain Mali kuat banget, stamina sudah kayak tenaga kuda, postur tubuh usia 17 tahun sudah pada matang-matang. Mali posturnya lebih tinggi dan kuat, jadi larinya kenceng banget. Mana mereka memanfaatkan kekurangan pemain kita yang lebih pendek dengan umpan-umpan atas. Sudah dibilangin, teknik passing kontrol bola itu wajib buat setiap pemain. Kalau cuma fokus latihan fisik, nggak akan guna kalau ketemu tim yang punya pemain postur tinggi dan pressing tinggi. Yang perlu diingat kualitas Mali itu Piala Dunia di kelompok umur. Jadi jangan berharap berlebihan. Paling nggak dapat pelajaran berharga dari tim kualitas Piala Dunia kelompok umur untuk bekal Piala Dunia tahun depan. Mali sudah kayak main senior, kenceng banget. Pressure-nya bikin pemain Indonesia long pass mulu pasti kalah karena badan pemain Mali tinggi. Gol Mali, keberuntungan semua, kena tiang masuk gawang. Skema mainnya Mali mudah dibaca. Umpan sundul gagal tendang keras jarak jauh, selalu begitu.